Kalau untuk budgetnya nih Mas, kandang segede ini kira-kira berapa itu Mas? Kalau bikin kandang sih? Ini saya bikin karena kayu nggak beli ya, cuman beli kayak SDS, plastik, waring sama gesek. Ongkosnya yang ini sensi, yang di situ KUB. Oke, kita lihat yang KUB juga teman-teman. Jadi Mas melihat ini ternak skala rumahan tapi dengan tipe-tipe ayam teman-teman. Nah ini untuk yang KUB. Seadanya lah kandangnya. Kandangnya seadanya Mas ya, ala kadarnya, yang penting ayamnya nyaman Mas ya. Itu teman-teman. Nah, ini yang KUB, ini juga siap panen kayak Mas ya. Iya. Siap panen teman-teman. Usianya juga berapa hari nih Mas? 2 bulan lebih kalau ini Mas. 2 bulan Ini lebih ya? sisaan. Jadi kan yang laki-laki udah dipanen duluan, yang ini perempuan bobotnya masih 8 lah. Oh jadi ini sisaan yang kecentet lah kasar ngomongnya. centet ya? Kalau bahasa Jawanya. Iya Jadi gitu dari 300 ayam, sisa ini 50-an ekor. Dari 300 ayam. Sama ini kan ternak segini banyak nih Mas. Untuk keseluruhan ini berapa ekor nih Mas kira-kira? Apa Mas? Bingung juga Lupa. gitu, karena ini sih per siklusnya beda-beda sih. Oh Jadi kalau beda-beda. yang ngambil kapasitas banyak tuh 300 sama 400, berarti 700. Kalau yang lokalan itu jarang saya hitung, karena Gitu. lokalan kan nggak selalu dapat banyak sih. Kadang kita pesen cuman dikasih di usia di 30, 50. Yang jenis larmo tadi itu Mas ya, yang benar. lokalan gitu. Sekarang ngantri sih kalau pesen larmot itu Mas. Oh gitu. Iya. Menurut sampean nih Mas, sampean kan ternak ini banyak ayamnya ya, sekitar ratusan nih Mas ya. Itu menurut sampean ternak itu sulit atau tidak sih Mas? Gampang. Gampang ya? Saya kan juga sering kemana-mana kayak cuman main doang apa kemana kegiatan lain. Jadi ayamnya ya lumayan ditinggal-tinggal. Lumayan ditinggal-tinggal. Makanya Berarti nyambi Mas ya? Nyambi, masih bisa ditinggal-tinggal. Dan alhamdulillah ayamnya juga sehat-sehat teman-teman. Sebenarnya menghasilkan nggak sih Mas ternak ayam skala rumahan nih? sebenarnya kalau dibilang menghasilkan, cuman kalau kita terlalu ambisi pengen kaya ya jangan ayam lah. Jangan ayam ya. Cuman kalau buat usaha tambahan bagus banget ayam. Termasuk ya masih untung Mas ya. Iya, untung nggak ribet juga. Nggak ribet juga. Untuk penjualannya juga itu ribet atau enggak Mas? Enggak Mas. Enggak ya. Karena sampai telepon lah ini. kewalahan Mas ya. Karena masih banyak teman-teman juga nih Mas, khususnya untuk pemula yang mau terjun ke ayam, bingung pemasaran gitu Mas. Ya, yang penting ini sih, kalian kalau mau melihara ayam mending cari pasar dulu. Entah nanya temennya udah melihara atau main ke pasar, coba-coba tanya ke bakul. Jangan langsung melihara, takutnya nanti bingung menjualnya karena nggak punya kenalan. Nah, Dengan kita kalau masih awal malu sih mau tanya-tanya. iya benar itu Mas. Ini juga sharing-sharing juga teman-teman untuk peternak yang mau, khususnya pemula yang mau beternak ayam. Jadi pesannya Mas Mul gitu teman-teman. Jadi untuk pemula nih, misalnya mau ternak ayam gitu Mas, kira-kira berapa ekor dulu sih kalau untuk pemula? Sebenarnya pemula atau senior kita samain lah. Sama Mas ya? Tergantung kalian punya modal berapa. Yang penting dihitung bener-bener, jangan sampai kurang. Takutnya kalian udah melihara, udah setengah perjalanan kehabisan modal buat beli pakan. Takutnya itu nanti malah bener, bingung. Mas. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk ternak ayam gini kan pasti ada itunya Mas ya, istilahnya keluh kesah lah. Ada istilahnya rugi, enggak ruginya, Nggak selalu untung lah ya. enggak selalu untung gitu. Gimana menurut sampean tuh Mas? Kalau kita melihara ayam KUB ini, selagi bibitnya bagus, ya kita susah ruginya. Susah rugi. Nah, yang penting pakannya bagus juga. Kalau kita pakai pakannya yang jelek seadanya, kayak kita melihara ayam semuanya kepar kayak, nah kayak itu. Oh, yang di belakang itu Mas ya?
Kita melihara ayam KUB sistem kepar kayak gitu, pakannya campur kayak dedak, pakan pokoknya yang bukan pabrikan lah, malah kita nanti kalah di usia sama pakannya habis banyak, malah nanti kalau dihitung-hitung akhir kita rugi Mas Lebih baik malah. ke kandang intensif, pakannya dikasih pakan yang bagus, nyari harganya yang nggak terlalu tinggi, intinya proteinnya cukup lah supaya Istilahnya kita kalau untuk pakan ini memang benar-benar harus di ini Mas ya, harus diperhitungkan. diperhitungkan. Karena kita kalau berternak itu kalau sampai salah pakan juga fatal Mas, bisa Fatal ya. Nah gitu teman-teman. Untuk ukuran kandang nih Mas, kayaknya lumayan besar nih Mas kandang semen nih. enggak, jadi cuman apa ya, bukanya itu 4,5 kalau nggak 5, sama panjangnya itu 7,5 kalau nggak 8, sekitar itulah. Jadi Agak lupa saya. 7,5 dikali 4,5. 4,5. Iya. Dan ini disekat Mas ya kayaknya. Saya jadi 2. Jadiin 2 untuk kapasitas ratusan ekor Mas ya. Iya. Udah cukup teman-teman. Dan Enaknya pokoknya kandang ayam kampung itu ya simple ya. Untuk liter kandangnya sendiri Mas, ini semen yang sistem apa ini Mas? pakai skam sih Mas. Pakai skam ya, karena Postal karena saya lihat juga kok ada skamnya gitu Mas. cuman pakai skam. Nah jadi ini sekam teman-teman, ini sekam untuk liter kandangnya. Ini sekam semua merata Mas ya, Iya, rata. rata ditaburin sekam teman-teman. Dan ini muat untuk ratusan ekor teman-teman. Menurut sampean nih Mas kok lebih memilih, kan kandang ayam ini ada banyak nih Mas sistemnya, ada yang panggung, ada yang postal seperti ini. Ini sih Mas. Kalau panggung kita biayanya lebih banyak. Oh biayanya lebih banyak. Sama apa? Kalau di kita kotorannya pasti nanti nempel di lantainya itu. Kalau kita pakai skam, kita nanti modal lagi kasih terpal atau plastik agar gitu. skamnya nggak rontok. Jadi lebih enak ke tanah kayak gini lah Mas. Jadi lebih simpel Mas ya. Lebih irit, lebih simpel. Lebih simpel, lebih irit, dan ayam pun sehat Mas ya, yang Iya. penting ya. Ayam sehat tanpa trouble teman-teman. Tuh. Jadi untuk keutamaan fungsinya memang menjaga ayamnya supaya sehat Mas ya. Sini Karena kalau di Makan. tanah itu lebih awet anget sih Mas. lebih hangat ya. Gitu. Gitu. Kalau untuk budgetnya nih Mas, kandang segede ini kira-kira berapa itu Mas? Kalau bikin kandang sendiri? Ini saya bikin karena kayu nggak beli ya, cuman beli kayak SDS, plastik, waring sama gesek. Ongkosnya sekitar 4,5 lah, sama ngongkosin gergaji itu Buat Kayu. motong kayu itu Mas ya? ya, sama bayar tukang Bayar tukang, jadi totalnya sekitar 4,5. 4,5 itu ya Mas. Udah jadi kandang sebesar ini teman-teman. Itu